pendapat hukum dari dissenting opinion dari Arif Hidayat. Saya akan membacakan sebagian yang penting dari dissenting opinion Arif Hidayat. Menurut Lon L. Fuller, terdapat 8 persyaratan yang harus dipenuhi agar hukum yang dibentuk dapat bekerja dengan baik sehingga kepastian dan ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud. Kedelapan persyaratan tersebut adalah generality, generalitas undang-undang; promulgation, undang-undang harus diumumkan; prospectivity, undang-undang tidak berlaku surut; clarity, rumusan undang-undang harus jelas; consistency or avoiding contradiction, konsistensi dalam konsepsi hukum; possibility of obedience, undang-undang yang dibuat harus dapat dilaksanakan; constancy through time or avoidance of frequent change, undang-undang tidak boleh terlalu sering diubah; dan congruence between official action and declared rules, kesesuaian antara undang-undang dan pelaksanaan. Apabila salah satu lebih dari 8 persyaratan tersebut tidak terpenuhi dalam proses pembentukan hukum atau undang-undang, maka dapat berdampak pada efektivitas dan pelaksanaan yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks pengujian formil dan material Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR dan DPD yang diajukan oleh para pemohon mempermasalahkan mekanisme pemilihan DPR dan alat kelengkapannya. Para pembentuk undang-undang telah bersepakat bahwa mekanisme yang dipilih untuk menentukan pemilihan pimpinan MPR dan alat kelengkapannya adalah dengan cara pemilihan oleh anggota dan tidak lagi berdasarkan pada perolehan kursi terbanyak. Dengan kata lain, ada perubahan mekanisme pemilihan dari sistem urutan berdasarkan perolehan kursi ke dalam sistem pemilihan oleh anggota. Meskipun hal ini merupakan politik hukum terbuka, open legal policy, pembentuk undang-undang untuk menentukan mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapannya, namun menurut saya, politik hukum yang dipilih pembentuk undang-undang ini perlu dikaji konstitusionalitasnya, karena meskipun bersifat open legal policy, tidaklah berarti politik hukum demikian bersesuaian dengan konstitusi. Karena bisa juga sebuah politik hukum bertentangan dengan konstitusi apabila undang-undang yang dihasilkan tidak memenuhi syarat-syarat pembentukan undang-undang yang baik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pengujian formil, Mahkamah telah memiliki kriteria untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 27 PU 7/2009 paragraf 3.9 yang telah menentukan batu uji dalam pengujian formil, yaitu Undang-Undang Tatip Produk Lembaga Negara dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi. Maka peraturan perundang-undangan itu dapat digunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji formil. Sebagaimana putusan sebagai berikut, saya tidak bacakan. Pada itu, saya menilai mekanisme pilihan DPR dan alat kelengkapannya yang selalu berubah-ubah dalam setiap pemilu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf I UU P3 yang salah satunya menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Mekanisme pemilihan pimpinan MPR dan DPR dan kelengkapannya yang selalu berubah, meskipun hal itu merupakan open legal policy, telah melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang P3 karena tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum Lembaga Perwakilan Rakyat tahun 2014. Masyarakat pengguna hak pilih tentunya berharap bahwa pimpinan DPR dan alat kelengkapannya berasal dari partai yang peroleh suara terbanyak dalam pemilu lembaga perwakilan, karena sejatinya partai yang peroleh suara terbanyak berarti partai tersebut memperoleh kepercayaan dan sebagian besar masyarakat. Kemudian secara teoritik dikenal ada 3 bentuk legal policy, yaitu politik hukum yang bersifat ideal, yaitu Pancasila yang sifat keberlakuannya permanen; 2, politik hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang bersifat keberlakuannya semi permanen, dapat berubah; 3, politik hukum instrumental, yaitu undang-undang yang keberlakuannya temporer. Pengaturan melalui produk hukum undang-undang yang merupakan tindak lanjut dari konstitusi bisa saja bersifat open legal policy, sehingga termasuk pada politik hukum yang bersifat instrumental yang keberlakuannya bersifat temporer sehingga mudah menyesuaikan perkembangan zaman. Dengan demikian halnya Undang-Undang MD 3 yang mengatur mengenai tata cara pengisian pimpinan DPR pasal 84 memang bersifat temporer karena merupakan open legal policy. Akan tetapi hendaknya perubahan itu tidak
terlalu sering dilakukan karena ditujukan dalam kerangka membangun suatu sistem yang kokoh dan pasti sehingga masyarakat dapat mengikuti dan menaatinya dengan baik. Selain itu, mengutip salah satu pendapat Lon L. Fuller di atas bahwa undang-undang tidak boleh sering diubah karena perubahan secara terus-menerus akan membuat masyarakat menjadi tidak dapat memprediksi akibat dari suatu perbuatan yang mereka lakukan, sehingga perubahan mekanisme pemilihan DPR dan alat kelengkapan yang selalu berubah akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Apalagi didasarkan pada selera politik yang syarat muat. Pemirsa, sidang putusan materi Undang-Undang MD3 akan segera kami lanjutkan setelah jeda berikut.